Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segenap santriwan santriwati jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini untuk hari yang ketiga kita mengulang rutinitas kita mengaji kitab Ta'limul Muta'allim. Mudah-mudahan ngaji kita ini dijadikan amal ibadah, amal soleh kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab kita sukses, ya, bahagia dunia kita dan bahagia juga akhirat kita. Amin Allahumma. Dan tentunya bukan hanya kita, orang-orang tua kita yang bersusah payah berjuang pada saat ini supaya kalian tetap, ya, bisa belajar dengan baik, ya, bisa menempuh pendidikan dengan baik, bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya tentunya, dan pada akhirnya menjadi anak-anak yang sukses. Ya, kita doakan mereka, mudah-mudahan urusan mereka dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan usaha mereka, orang-orang tua kita, juga dijadikan amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini baru kemarin kita menyelesaikan muqaddimah, ya. Bisa menyelesaikan muqaddimah. Sekarang wa ba'du, ya. Wa ba'du ay wa ba'dal basmalah walhamdalah. Setelah kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan setelah kita memuji Allah, alhamdulillah, dan juga membaca salawat atas baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka musannif memulai, ya, memulai pembahasannya mengawali dengan menuturkan, ya, atau menyampaikan latar belakang daripada tersusunnya atau terciptanya kitab ini. Di latar belakang kitab Ta'limul Muta'allim ini tersusun, ya, menjadi sebuah karya yang fenomenal yang alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih bisa mempelajarinya, ya.
Kata beliau, falamma ra'aitu katsiran min tullabil ilmi. Ketika ra'aitu, saya melihat, katsiran, banyak orang, min tullabil ilmi, dari tulab, santri atau siswa-siswa, penuntut-penuntut ilmu, fi zamanina, di zaman kami, di zaman saya. Dikata Musannif, bagaimana keadaan mereka? Beliau gambarkan, yajidduna ilal ilmi wala yasiluna. Mereka itu semangat, bersungguh-sungguh, ilal ilmi, di dalam mencari ilmu. Wala yasiluna, akan tetapi mereka tidak sampai, ya, tidak sampai. Au mimma nafi'ihi, tidak memperoleh manfaat daripada ilmu yang mereka tuntut, yang mereka cari. Wa thamratihi, atau mereka ibaratnya menanam pohon, ya, dirawat dengan baik, ya, akan tetapi tidak pernah menikmati buahnya. Wahia al-amalu bihi, ia adalah amal daripada ilmu itu sendiri, dan bukan hanya amal, wan nashru, tapi juga menyebarkan, ya, menyebarkan, ya, dengan cara menyampaikan kepada orang lain, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Kenapa mereka tidak dapat meraih manfaat daripada ilmu yang mereka pelajari? Yuhramuna, mereka terhalangi, lima annahum, karena sesungguhnya mereka akhtau, salah, toroikohu, jalannya, wa taroku syaraitahu, dan mereka meninggalkan syarat-syarat mencari ilmu yang sebenarnya harus mereka penuhi sebelum mencari ilmu. Wa kullu man akhta'at thoriq, sedangkan siapapun yang salah jalan, itu namanya dollah, ya, dollah, sesat atau kesasar. Kalau sudah kesasar, sampai ndak ke tujuan, wala yanalul maqsuda, dan tidak sampai pada tujuan, qallah au jallah, baik sedikit maupun banyak. Ya, sedikit saja tujuannya tidak akan tercapai, apalagi banyak. Ya, nah, jelas bisa kami tangkap informasi dari beliau ini, ya, yang melatar belakangi daripada tersusunnya kitab Ta'limul Muta'allim ini, bahwa fenomena kegagalan pendidikan itu sudah ada di zaman beliau. Coba, itu tahun berapa itu? Fenomena kegagalan pendidikan itu sudah ada pada zaman beliau. Ya, beliau, ya, wafat sekitar tahun 590 atau 500 ke atas lah, 591 Hijriah. Dan beliau sudah menangkap adanya fenomena gagalnya pendidikan, di mana para siswa, para tulab, orang-orang yang mencari ilmu ini gigihnya, semangatnya luar biasa, akan tetapi apa? Wala yasiluna, mereka tidak sampai, ya, tidak mendapatkan manfaat dan buah daripada ilmu yang selama ini mereka pelajari. Nah,
Anak-anakku yang kami cintai, kita dengar mungkin tahun 2021 ini ujian nasional ditiadakan. Ya, pernah dengar? Hah? Sudah dengar. Nah, ini mudah-mudahan kemajuan yang drastis, kemajuan yang luar biasa yang akan mengubah sistem pendidikan kita menjadi pendidikan yang lebih baik, yang lebih baik. Amin Allahumma amin. Bapak pendidikan kita siapa? Hah? Apa? Siapa? Bapak pendidikan kita siapa? Ki Hajar Dewantara. Nama aslinya siapa? Hah? Nama aslinya siapa? Raden Suwardi Surya Ningrat. Masya Allah, luar biasa. Itu Bapak pendidikan GIK. Hari pendidikan tanggal berapa? Tanggal 2 Mei. Hari pendidikan nasional. Hari pendidikan nasional. Ya. Pertama kali yang didirikan, lembaga yang didirikan oleh beliau Ki Hajar Dewantara, apa namanya? Pendidikan Taman Siswa. Jadi ada kalimat, insya Allah ya kalau tidak salah, ada kalimat tamannya, ya, taman. Itu lembaga yang pertama kali didirikan oleh beliau Ki Hajar Dewantara. Ada taman di situ. Taman ini menyenangkan atau menegangkan? Hah? Menyenang? Nah, insya Allah salah satu kegagalan pendidikan kita karena apa? Menegangkan. Harap tenang, ada ujian nasional. Pokoknya kayak lebih sakral daripada perdukunan. Harap tenang, ada ujian nasional. Semua orang nggak boleh bicara. Bapaknya, gurunya, ustadznya keluar dari kelas. Harap tenang, ada ujian nasional. Lah, para siswa-siswi yang ada di dalam ini gimana kabarnya? Seneng apa tegang? Tegang. Kemudian ada ketentuan nilai di mana kalian termasuk siswa yang lulus dan tidak lulus. Ya, kalau kemarin berapa? Nilai rata-ratanya berapa? Matematika harus dapat berapa? Berapa? 70? 80? 75. Bahasa Indonesia harus dapat berapa? Hah? Terus pelajaran yang lain harus dapat berapa? Agama harus dapat berapa? Artinya nilai terendah di antara semua mata pelajaran itu berapa sehingga kalian nggak bisa naik? Hah? Berapa? 30. Kalau dapat 30 kalian nggak naik? Satu mata pelajaran dapat 30 nggak naik? Naik kalau cuma satu. Kalau dua? Masih naik? Kalau tiga? Kalau tiga dapat 30 nggak naik? Nggak naik ya? Nggak naik. Nah, artinya gini. Guru kalian di sekolah berapa? 10 orang ya? Anggap 10 orang ya. Setiap mata pelajaran satu orang, mata pelajaran satu orang ya. Satu orang pegang satu mata
satu mata pelajaran. Lah itu yang ngajar IPA berapa orang? Ya satu orang kan? Satu. Yang ngajari bahasa Indonesia berapa orang? Satu orang. Yang ngajari matematika siapa? Berapa orang? Satu orang. Lah kamu sendiri. Semua guru menuntut kalian mampu di bidang. Lah ya itu, matematikanya harus mampu, bahasa Indonesianya harus mampu, ininya harus mampu. Lah kalian sendirian. Artinya guru 10 perbandingannya, ya guru 10, kalian harus menyerap ilmu dari guru 10 itu. Ya. Jadi ilmu dari guru 10 orang itu harus diserap kalian satu orang. Hah? Gimana? Tuh. Nah itu di antaranya, ya. Di antaranya bahwa kalian itu menghadapi pendidikan itu, mengenyam pendidikan itu dengan keadaan yang tidak enjoy, tidak senang, tegang. Nah sekali enjoy biasanya kebablasan, ya. Udah waktunya masuk masih di kamar. Nah itu kan, itu orang-orang Indonesia seperti itu. Sekali enjoy kebablasan. Itu, ya. Jadi sangat banyak hal-hal yang. Nah, pendidikan agama itu biasanya di di sebagian pendidikan agama itu di porsinya kurang, ya, kurang. Dan penempatannya kadang juga nggak pas, ya, kadang juga nggak pas. Contohnya begini, salah satu yang saya ingat, ya, kita ingat salah satu fatwa Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita harus mendengarkan alam. Paham? Harus mendengarkan alam. Ya. Bahwa apapun yang ada di sekeliling kita, ya, yang melingkungi kita, ya, apapun itu merupakan penanda adanya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatur alam semesta ini supaya tertib dan sempurna. Nah, beliau melanjutkan fatwanya, insya Allah kurang lebihnya begini: jangan pernah menentang alam, ya. Di dalam menjalani kehidupan ini jangan pernah menentang alam, ya. Kalau menentang alam, ya tentu akan hancur, karena itu merupakan menentang fitrah sebagai manusia itu sendiri. Itu. Nah, salah satu yang bisa diperbaiki dari sistem pendidikan kita adalah agama itu hendaknya dimasukkan dulu ke dalam jiwa kita sebelum pendidikan yang lain. Contohnya begini, fitrah. Kalian semuanya umat Islam, agamanya Islam. Ada ndak di antara kalian yang mungkin lupa atau bagaimana keluar dari perut ibu tidak diazani? Hah? Ada salah satu dari kalian yang mungkin tidak diazani oleh orang tua? Ada? Tidak ada. Semua diazan
diazani. Artinya apa? Kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat azan, kebesaran-kebesaran Allah itu pertama kali kalian mengenal dunia ini sudah harus dimasukkan ke dalam diri kalian. Paham? Paham. Ya. Kalimat azan gimana? Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha kebesaran Tuhan sejak dini awal kalian hidup di dunia ini sudah harus masuk supaya kalian sadar, ya, karena nanti di kehidupan dunia itu amazing, banyak keajaiban-keajaiban yang mungkin bisa jadi kalian besar-besarkan, padahal ada zat yang maha besar, ya, di atas yang kalian besar-besarkan itu. Paham? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalaupun kalian nanti menjadi orang besar, sadarlah bahwa ada zat yang maha besar. Kalau kalian membesar-besarkan seorang tokoh, sadarlah bahwa di atas kebesaran itu ada zat yang maha besar. Kalau kalian punya hutang yang besar, sadarlah bahwa di atas itu ada zat yang maha besar. Seterusnya dan seterusnya. Itu harus sejak dini ditanamkan ke dalam diri kita. Yang kedua, kalimat azan apa? Nah, kalau sudah kalian mengenal zat yang maha besar, terus kenali, gali. Begitu kalian mengenal dan sampai pada taraf keyakinan, maka kalian harus bersaksi, bersyahadat bahwa oh iya betul, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini yang sesuatu yang masuk akal, ya, sesuatu yang sangat rasional, yang masuk akal. Memang tidak ada Tuhan selain Allah, karena tidak mungkin alam semesta ini ada tanpa diadakan oleh zat yang bisa mengadakan. Artinya, ya, artinya adanya kalian misalnya, itu pasti ada yang mewujudkan, ya. Siapa yang mewujudkan kalian? Allah, bukan orang tua. Orang tua itu hanya sebagai perantara. Banyak orang tua yang tidak meniatkan kalian, tapi kalian muncul juga. Ada juga orang tua yang dari awal sudah niat pengen punya anak banyak. Ada itu. Jadi sebelum menikah, masih tunangan, ini sudah mengadakan MOU dengan pacarnya. Satu syaratnya kalau mau dengan saya, apa Kang Mas? Anak 12. Lah sudah kadang cinta, gimana ditolak? Nggak bisa ditolak, harus itu. Ya. Harus mempunyai anak 12. Mampukah kira-kira itu? Begitu kawin, ya 1 tahun, sabarlah dek, mungkin belum gitu. 2 tahun berjalan, ya mungkin Tuhan masih menguji kita lah dek, karena kita keinginannya terlalu besar. 3 tahun, ya juga ya dek, sudah 3 tahun ya kita ngumpul ya. Yuk kita datang ke Ustadz, Ustadz mulai cari. Ya, kita cari Ustadz yuk, kita tahu kita nanti bisa diberi anak oleh Allah gitu. Syarat 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ada yang sampai 14 tahun itu nggak punya anak. Berarti bukan orang tua kalian, ya, bukan orang tua kalian. Berarti yang mewujudkan itu Allah, ya, Allah. Tidak mungkin sesuatu yang wujud dengan sendirinya, atau diwujudkan oleh sesuatu yang adam, diwujudkan oleh sesuatu yang tidak ada.
Tidak mungkin. Pasti sesuatu yang wujud, sesuatu yang ada. Makanya masuk akal ketika kita menyadari itu semua, maka kita harus bersaksi bahwa oh ya, betul bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Terus berjalan, maka kalimat berikutnya apa? Hayya 'alas shalat. Hayya 'alas shalat dirangkai dengan kalimat berikutnya hayya 'alal falah. Apa artinya? Hayya 'alas shalat apa artinya? Mari kita melaksanakan sholat. Berikutnya apa? Hayya 'alal falah apa artinya? Kemenangan. Al-falah itu juga berarti kesukses. Kalau ingin sukses berarti sholat. Ini tahapannya. Kalau ingin sukses berarti sholat. Mohon maaf ya, mohon maaf. Jangan kalian kendor ya untuk melanjutkan ya sekolah kalian. Tapi yang jelas bukan sekolah kalian yang bisa mensukseskan kalian. Paham? Bukan sekolah kalian. Sekalipun sekolah juga akan membantu, memberikan peluang untuk mencapai sebuah kesuksesan. Ya, karena apa? Karena kalian kadang lebih mementingkan sekolahnya daripada ilmunya. Paham? Mementingkan sekolahnya daripada ilmunya. Kalian yang penting berangkat sampai ke sekolah, mengikuti pelajaran, sekalipun pulangnya tidak pernah ingat apa yang dipelajari. Nah, itu diantara salah satu kegagalan pendidikan Indonesia. Artinya kalian tidak mementingkan tapi mementingkan sekolah. Setelah itu kalian tidak ingin mendapatkan penghargaan karena skill kalian, karena kemampuan kalian di bidang ilmu pengetahuan, tapi kalian hanya menginginkan penghargaan dari negara berupa ijazah. Sekalipun bodoh, yang penting dapat ijazah. Karena ijazah itulah yang bisa mendapatkan pekerjaan. Salah lagi itu kesalahan lagi, bahwa kalian hanya mementingkan ijazah, tidak mementingkan ilmu. Akhirnya apa ya? Sarjana teknik menjadi guru, sarjana pertanian menjadi pembisnis, dokter spesialis menjadi pejabat, sekolah SMK jurusan otomotif, SMK jurusan otomotif, keluar menjadi ustadz. Masih mending karena sambil mundo, masih mending, masih bagus. Otomotif menjadi ustadz, masih karena sambil mundo. Nah, itu rupanya salah satu kegagalannya. Ya, jadi bukan sekolah yang mensukseskan kalian. Dan kesuksesan juga tidak bisa ditentukan oleh orang tua atau guru. Ya, paham? Tidak bisa ditentukan oleh orang tua. Kalau kamu nilai matematikanya dapat 30, banyak orang tua yang marah. Betul enggak? Banyak orang tua yang padahal mohon maaf, kalian mulai dari SD matematikanya dapat 9, SMP dapat 9, ya, SMA dapat 9,9. Yakin enggak? Ada jaminan enggak bahwa kalian akan mendapatkan pekerjaan yang enak?
Hah? Tidak. Tidak. Nah, inilah apa Syekh Zarnuji berbicara tentang manfaat daripada ilmu yang kita pelajari. Ya, ilmu yang kita pelajari. Artinya suasana belajar mengajar kita itu harusnya tidak menegangkan, dan kita semua berangkat sesuai dengan bakat masing-masing. Ya, semua manusia itu punya potensi masing-masing. Ya, punya potensi. Bahkan banyak orang yang gagal atau tidak naik di sekolah, tapi begitu di luar dia menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang enak. Ya. Sedangkan tujuan pendidikan apa kira-kira? Hidup bahagia, bisa membahagiakan diri kita, orang tua, membahagiakan orang lain, kan itu. Apalagi coba? Yang ahli di bidang sains bisa membuat teknologi, mempermudah manusia, ya, macam-macam. Ya. Harusnya dengan ilmu itu kita hidup bahagia. Maka dengan ini kita tahu bahwa di mana agama itu harus dimasukkan ke dalam diri kita sebelum ilmu-ilmu yang lain, karena agama ini bisa menyertai kalian apapun profesi kalian. Kalian mau menjadi apa saja kalau disertai agama, insya Allah akan menjadi sangat baik, ya, akan menjadi sangat baik. Kalau agama yang menyertai profesi kalian, ya, contoh. Dengan teknologi canggih, kalian bisa mengembangkan alutsista, bisa mengembangkan persenjataan, drone, pesawat tanpa awak, bisa membawa bom dengan berat sekian, masya Allah, luar biasa. Di sisi lain, kalian kan jelas pengen bahagia. Kalian punya istri 4, cantik, duitnya banyak, makan enak. Di depannya ada istri 4 berjejer, sedang makan enak sambil ngitung duit. Di pertengahan ngitung duit dan makan enak, di sebelah rumahnya ada rudal meledak. Mohon maaf, kira-kira bahagia enggak? Kira-kira bahagia enggak? Apapun profesi kalian dan apapun yang kalian capai, tanpa agama, bahagia tidak akan pernah datang. Ini solusi. Tidak akan pernah datang. Orang dulu, nenek-nenek kita, ibu kita kalau nyimpen duit di mana? Di bawah tikar, di bawah Makanya nggak akan banyak duitnya orang dulu. Karena kalau duit 1 triliun terus ditaruh di bawah kasur, bisa enggak kira-kira? Bisa enggak kira-kira? Wah, kasurnya akan terbang ke langit itu. Saking banyaknya duit itu. Dengan teknologi canggih, dengan ilmu dan teknologi yang dikembangkan oleh manusia, sekarang hanya tinggal nyimpen angka aja di rumah. Pencet-pencet, duit saya sekian triliun, ratusan triliun, puluhan triliun, bahkan ratusan triliun. Dengan teknologi canggih membuat manusia semakin serakah. Semakin serakah. Sekalipun tujuannya bukan itu, untuk mempermudah supaya manusia semakin bahagia. Kalau ada manusia sudah semakin serakah melebihi hak yang harus didapat, maka ada hak orang lain yang akan
Ada hak orang lain yang akan terambil dengan secara paksa. Bahagia enggak di sebelah sini? Hah? Bahagia enggak? Tidak akan pernah. Dan siapapun yang bahagia di atas penderitaan orang lain, itu kata Rasulullah, itu bukan golonganku. Bukan golonganku. Siapapun orang yang bahagia di atas penderitaan orang lain, itu bukan golongan, kata Nabi Muhammad. Tidak lama ternyata sudah diciduk polisi, masuk penjara karena korupsi sekian miliar, sekian triliun. Masuk ada di dalam penjak, makan di dalam penjak, tidur di dalam penjak, kawin tidak bisa di dalam. Bahagia enggak kira-kira? Kalian berduaan sama istri, senang, ketawa-ketawa sama anak cucu, ketawa-ketawa sambil lempar-lempar buah-buahan, sama cucunya dimakan terus di sisi lain ada yang masuk penjara. Apakah itu tujuan pendidikan, Bu? Bukan. Bukan. Maka jangan pernah menentang alam. Artinya jangan pernah menentang kodrat alam. Jangan pernah menentang ketentuan Allah Subhanahu. Kalau menentang ketentuan Allah berarti menentang fitrahnya sendiri. Dan tidak akan pernah bahagia siapapun yang menentang fitrahnya sendiri. Tidak akan pernah bahagia. Nah, oleh karenanya ya mudah-mudahan tahun 2021 ini betul-betul ujian nasional itu dihapus dan akan meningkatkan pendidikan kita yang lebih baik, sehingga kita sukses, tapi bukan sukses hanya dunianya, tapi juga sukses akhiratnya. Makanya pada sore hari ini kita ngaji. Nah, beliau Syekh Az-Zarnuji dengan kegagalan ini, di mana fenomena ini sudah dirasakan pada zaman beliau, menawarkan solusinya. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allum ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami roja ad-du'a ali. Lah ini solusi yang ditawarkan oleh Syekh Az-Zarnuji. Ya. Maka dengan keadaan ini, dengan latar belakang ini, aradtu, kata Syekh Zarnuji, saya bermaksud wa ahbabtu, dan dengan rasa hati yang senang, an ubayyina, untuk menjelaskan kepada mereka para pencari ilmu, para penuntut ilmu, jalan-jalan atau cara-cara, metode-metode pendidikan sebagaimana yang telah mara'aitu fil kutub, yang telah saya timba, yang telah saya ambil dari beberapa kitab, dan wasami'tu min asatidhi, dan saya dengar dari berbagai guru saya. Lah ini solusinya. Nah, beliau mengarang kitab ini untuk apa? Ya, apa supaya kitabnya laku, menjadi bestseller. Ya, berapa kalian beli ini? 12.000 kali 1 juta santri, sudah berapa? 1 juta kali 12. Kalau 12.000 kali 47 juta santri, berapa itu yang beli itu? Apakah itu harapan pengarang kitab? Apakah itu harapan Kiai Musannif? Tidak. Roja ad-du'a ali. Beliau mengharapkan doa kebaikan dari kalian semua, ikhlas betul. Ini memberikan pelajaran kepada kalian. Kalau kalian nanti sukses, ya, bisa berkaryalah dengan ikhlas, jangan sedikit-sedikit hasil, profit, ya. Ya, orientasinya profit oriented. Jadi apa yang diharapkan hasil untung,
berupa duit saja ya. Harus berkarya dengan dengan ikhlas. Adapun ada rezekinya, nah ya monggo silakan nikmati. Disyukuri. Nah, sekarang banyak YouTuber sukses. Orang-orang bikin konten di YouTube dapat duit banyak-banyak, puluhan bahkan ratusan juta. Saya tanya, ada ndak perguruan tinggi jurusan per-YouTuban? Hah? Perguruan tinggi jurusan per-YouTuban? Hah? Tidak. Tapi mereka sukses tuh. Hah? Bahkan masih ada yang sekolah. Nggak perlu melamar kemana-mana. Nggak perlu bawa map kemana-mana. Tapi kenyataannya kalau Allah mau membuat sebuah jembatan atau perantara supaya kalian sukses, tak ada hal yang sulit. Paham? Tak ada hal yang sulit. Mudah sekali. Nah, oleh karenanya tanamkan pendidikan agama ya, untuk mendampingi skill atau kemampuan kita di bidang ilmu pengetahuan dunia. Mudah-mudahan kita semua sukses dunia dan akhirat. Mungkin sampai di sini dulu ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah ya. Kalaupun ada mungkin yang berbau kritikan, murni ini sifatnya membangun, yang tentunya sangat menginginkan keadaan kita semua ini menjadi lebih baik ya, orang-orang bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.